Perasaan dan kenangan bersama Lizzie itu semua sudah berlalu sekarang. Sebenarnya, aku tahu tentang perasaanmu, Kilian. Mulut Kilian yang tadinya tersenyum menjadi kaku dalam sekejap. Perasaanku, iya, terjadi keheningan sejenak di antara mereka. Kilian sudah menduga Lizzie tahu bagaimana perasaannya, tapi mengatakannya dengan lantang adalah masalah lain. Lizzie tampak tenang namun sedih. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu, katanya. Tetapi karena aku adalah anak haram, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Kilian terkejut. Lizzie, apa maksudmu? Kamu juga jatuh cinta padaku? Jika ini benar, Kilian telah melakukan pernikahan yang sangat tidak adil. Tapi kamu dan Cliff? Aku bersyukur Cliff menganggapku menggemaskan, meski terkadang hal itu membuatku takut. Kilian meletakkan tangannya di keningnya, merasakan kepalanya berputar. Momen yang tak terhitung jumlahnya terlintas di depan matanya yang mungkin merupakan pertanda dari Lizzie. Jika aku bukan anak haram, menurutmu apakah segalanya akan berbeda? Pertanyaan itu diwarnai kesedihan. Dan Kilian menjadi kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Jika Lizzie bukan anak haram, jika dia tidak merasa tidak aman, jika dia bisa menerima cintaku dengan lebih terbuka, apakah akan ada yang berbeda? Aku khawatir kamu akan terluka dalam perang teritorial ini. Jangan khawatir, itu bahkan bukan sesuatu yang layak untuk disebut perang. Tapi jika kamu terluka, aku... Air mata berkilau di matanya. Namun pada saat itu, pikiran Kilian kembali ke Edith. Edith mengatakan dia mengkhawatirkannya, tapi karena alasan yang paling konyol, karena dia tidak ingin menjadi janda di usia muda. Tapi Kilian menganggap ekspresi lucu Edith lebih pedih daripada kekhawatiran Lizzie yang penuh air mata. Pada saat yang sama, kenangan masa lalu terulang kembali di benaknya. Ada banyak momen ketika aku berpikir pada diriku sendiri bahwa Lizzie jatuh cinta padaku. Namun, ada lebih banyak lagi momen ketika aku menyadari bahwa aku salah. Senyumannya lebih cerah saat bersama Cliff dibandingkan saat bersamaku. Mereka berdua jauh lebih intim tanpa aku. Dan bahkan ketika kami bertiga bersama, terkadang aku merasa tersisih. Dan dia mencintaiku. Itu agak aneh. Kemudian Kilian menyadari tebakannya salah lagi. Lizzie tidak pernah memberitahuku bahwa dia mencintaiku. Dia hanya berkata bahwa dia tahu perasaanku. Aku hampir melakukan kesalahan bodoh lagi. Tidak, maksudku, apakah ini yang diinginkan Lizzie? Kilian menggelengkan kepalanya. Alisnya sedikit berkerut. Tapi saat Lizzie mendekatinya, bahkan Kilian yang berkepala dingin pun panik. Lizzie? Sebelum kamu pergi, tidak bisakah kamu menciumku sekali saja? Itu adalah godaan yang sulit ditolak oleh siapapun. Segala sesuatu tentang Lizzie menggoda. Matanya yang lembab, bahunya yang terbuka, tangannya di lengan Kilian. Sinar matahari yang ia dambakan selama 5 tahun terakhir menyinari dirinya untuk pertama kalinya. Dan sinar matahari itu menginginkannya sekarang. Lizzie menginginkan aku. Lizzie, jika Lizzie mendekatinya setengah tahun sebelumnya, Kilian akan menciumnya tanpa berpikir 2 kali. Namun Kilian saat ini bukanlah Kilian di masa lalu. Dia tersenyum lemah dan menjentikan dahi Lizzie dengan ujung jarinya. Kilian, kamu tidak perlu mengatakan sesuatu seperti kamu akan mengirim seseorang untuk mati. Idiot. Itu saja sudah menghancurkan suasana aneh di antara mereka. Aku jamin, dibutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk memenangkan perang. Satu-satunya alasan perang yang terjadi adalah karena ayahku menyembunyikan kekuatan militer kami secara menyeluruh. Dia menunggu mereka mengambil langkah pertama. Aku pikir kamu dan Edith menjadi terlalu cemas saat menyebutkan perang. Ekspresi Kilian sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dan saat mendengar nama Edith, wajah Lizzie menjadi kecewa. Kilian menyadarinya, tapi pura-pura tidak menyadarinya. Jangan khawatir, tidur saja. Ayo, aku akan mengantarmu ke kamarmu. Oh, tidak, aku akan kembali sendiri.
Biasanya Kilian akan menawarkan 1 atau 2 kali lagi meskipun Lizzie menolak. Tapi dia menyadari bahwa dia mungkin malu jika permintaan ciumannya ditolak. Selamat malam Kilian. Selamat malam. Setelah perpisahan yang tidak termasuk ciuman di dahi seperti biasanya, Kilian menatap ke pintu saat Lizzie berjalan keluar. Ada apa dengan Lizzie tiba-tiba? Dia sudah curiga bahwa Lizzie telah melakukan rayuan halus selama beberapa waktu. Namun provokasi hari ini cukup berani. Terlalu berani untuk Lizzie Sinclair yang baik hati dan lugu. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, Lizzie jelas mempunyai perasaan terhadap Cliff. Mengapa dia membuatnya terdengar seolah-olah perasaan Cliff tidak terbalas? Segera setelah mendengar kata-kata "aku tahu perasaanmu" dan apakah akan berbeda jika aku bukan anak haram, aku sangat terkejut. Tapi setelah direnungkan, Lizzie jelas-jelas jatuh cinta pada Cliff. Itu sebabnya aku menerima untuk menikah dengan Edith. Dan sampai saat itu, dia lebih mendukung hubunganku dengan Edith. Kenapa dia mencoba mempengaruhiku sekarang? Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, sulit menemukan alasannya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah aku tidak membiarkan kata-kata Lizzie mempengaruhiku. Aku memikirkan Edith, bukan sekedar tanggung jawab karena dia istriku. Kilian mendapati dirinya merasa lebih nyaman dengannya dan lebih menginginkannya. Alih-alih Lizzie yang cerah seperti sinar matahari, baik hati dan ramah, dan cukup berhati-hati untuk menyalahkan dirinya sendiri jika ada yang tidak beres pada saat itu juga, justru Edith yang belak-belakan, bangga, percaya diri, dan tidak merasa menyesal entah bagaimana telah mengambil hati Kilian. Lizzie hanya bingung dengan perasaannya sendiri menjelang perang. Kilian menghela nafas dan tersenyum di saat yang sama, lalu tiba-tiba berhenti mengutak-atik dokumen. Jika Edith melakukan ini, aku akan berasumsi dia mencoba merayuku untuk menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi, kenapa aku tidak menanyakan pertanyaan yang sama pada Lizzie? Begitu aku memikirkannya, aku menyadari betapa konyolnya kecurigaanku terhadap Edith, dan aku menyadari betapa biasnya aku. Dan yang terakhir, aku mempertanyakan apakah Lizzie benar-benar baik dan polos. Kebenaran tentang hari di mana Edith hampir terbunuh belum terungkap, dan Lizzie lah yang paling kucurigai. Kilian segera memanggil seorang pelayan untuk menjemput Anna, pelayan Edith. Ketika Anna tiba, dia memerintahkannya dengan suara rendah. Jangan pernah mengalihkan pandanganmu dari Edith saat aku pergi. Lindungi dia dengan kemampuan terbaikmu. Ya, Tuan Muda, aku minta maaf karena membebanimu begitu berat, tapi hanya kamulah satu-satunya yang bisa aku percaya. Tidak, itu tugas saya. Jawab Anna penuh percaya diri dan berjalan keluar dengan tenang. Bahkan saat sendirian, kerutan di dahi Kilian tidak terangkat. Lizzie, apa yang kamu pikirkan? Kenangan indah selama 5 tahun terakhir bersama Lizzie tampak bersinar dalam upaya melindunginya. Tetapi Kilian khawatir ada sesuatu yang tersembunyi di balik cahaya itu. Suara langkah kaki yang lemah bergema di lorong yang sepi. Saat langkah kaki semakin sering, suara pelan dan lembut terdengar dari kegelapan. Kamu tidak terlihat baik, Cliff. Cliff yang telah menunggunya di pintu, tersenyum dan membuka tangannya padanya. Lizzie tenggelam dalam pelukannya dengan rasa familiar. Bahunya yang dingin dihangatkan oleh panas tubuhnya. Sudah larut, dari mana saja kamu? Aku tidak bisa tidur, jadi aku berjalan-jalan sebentar. Dalam kegelapan seperti ini, itu berbahaya. Dengan Lizzie dalam pelukannya, Cliff membuka pintu dan melangkah masuk bersamanya. Maaf, aku baru saja memikirkan tentang perang teritorial yang sedang terjadi. Sudah kubilang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami siap untuk perang. Respon Cliff serupa dengan respon Kilian. Meskipun Lizzie sudah mendengarnya berkali-kali, bahunya masih bergetar seperti pohon aspen. Cliff memeluknya dengan erat dan mengusap punggungnya. Daripada mengkhawatirkan aku atau Kilian, aku ingin kamu mengawasi Edith saat kita pergi. Ya? Bahunya yang bergetar berhenti, dan mata yang bertanya-tanya menatap ke arah Cliff. Aku berharap itu salah, tapi kamu tidak akan pernah tahu. Aku ingin kamu mengawasi Edith jika ada yang aneh.
Dan jika dia memang terlihat aneh, apa yang harus aku lakukan? Kirimkan elang. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkannya. Lizzie dengan lemah lembut mengangguk. Cliff menempelkan bibirnya ke dahi Lizzie dan berbisik pelan. Kalau demi keselamatanmu, aku akan segera datang. Aku bersumpah. Terima kasih, Cliff. Setelah ditolak oleh Killian, Lizzie kembali tenang dalam pelukan Cliff.